Bro, kalian ngerasa nggak? Makin hari, makin kesini, dunia perojolan ya makin turun, makin drastis, makin histeris, makin meringis, bahkan makin menangis. Dan Senator DPD MPR asal Bali, Mbok Niluh Jelantik pun angkat bicara tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi gue akan bahas lagi permasalahan dunia para ojol, yang mana makin kesini makin miris, makin sadis, dan bikin meringis dan menangis. Udah kayak lagunya Rosa ya, ku menangis lihat tarif makin lama makin turun, sedangkan harga naik, pajak pun serba naik, kontrakan, kosan, dan cicilan pun naik. Asik. Tapi emang seperti itu nyatanya bro ya, makin hari makin naik. Nah, ini mungkin menggugah salah seorang tokoh dari Bali ya, itu beliau seorang senator perwakilan Bali di MPR, itu Mbok atau Ibu Niluh Jelantik ya, yang mana ada satu video menceritakan curhatan dan keluh kesah dari ojol asal provinsi Bali, asal dari ibu ini, Mbok ini. Mungkin karena beliau dari Bali ya, mungkin mengutamakan yang di Bali dan menjadikan contoh ini untuk mewakili seluruh Indonesia. Ya, yang mana mungkin banyak ngomong, bang, kenapa sih bang isi video lo, konten lo isinya ngeluh semua bang? Ini bukan gue bikin ngeluh, tapi adalah tentang fakta realita kehidupan sekarang. Gue beda sama influencer-influencer yang lain, yang hanya bicarakan, oh gue gacor, gue ini. Ya mungkin itu buat motivasi, tapi ini adalah realita kehidupan ojol sekarang. Ya, lo mau rajin, lo mau nariknya out-outan, lu mau naik kembang kepis ya, itu lah Senin Kamis lah, pokoknya seperti itu. Emang kenyataannya sekarang seperti ini ya. Gua nggak tahu di mana kesalahannya, gimana dan awalnya bagaimana dan gejalanya apa, gua nggak mau tahu. Dan juga gua juga nggak tahu masalahnya gitu, tapi gua hanya melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti ini. Oke, tanpa babi bu lagi ya, tanpa macam-macam lagi, tanpa apa yang kita omongin nih, nggak ada bukti, nggak ada penjelasannya. Mungkin kita bisa lihat video berikut ini. Om Swastiastu. Memang agak susah ya kerja sama aplikasi. Hari ini saya pasang slot Kutai Utara, berharap bisa dapat bonus. Kalau selesaiin 3 kali trip dapat bonus 80.000. Dari siang orderannya lumayan kenceng ya, antar sampai masuk malam itu mulai jedanya sedikit jeda, terus 1 jam mau waktunya habis di jam 10 kan, saya 1 jam digantung, sudah kayak hubungan aja ya, 1 jam digantung. Nah, ini tentang cerita masalah ini apa, tentang ojol cewek di Bali, yang mana ada seharian dan di sana katanya ada sistem poin dan bonus, dia digantung 1 jam. Kenapa? Ya, kenapa? Banyak kan rata-rata digantung, rata-rata nggak dikasih, rata-rata nggak dikasih orderan lah gitu. Malah sekarang pendapatan tuh jauh di bawah UMR. Ada yang sebulan cuma dapat 2 juta, ada sebulan cuma dapat 3 juta, sedangkan UMR tuh Jakarta tuh 5 juta. Dan juga belum lagi kalau mereka itu terpaksa nyewa mobil alias motor listrik, yang mana untuk motor listrik sendiri itu
minimal sehari harus mengeluarkan uang 60.000, yaitu 45.000 untuk uang penyewa dan 15.000 untuk uang EP namanya elektrik pulsa, untuk kilometernya. Jadi kita ganti baterai gratis, tapi kilometer kita tuh berbayar. Nah itu ya berarti harus 60.000, dibandingkan dengan motor-motor yang irit seperti motor bebek ya, yang mana 30.000 bisa dar seharian ya. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Dan pernyataan dari ojol wanita tadi itu direspon oleh Mbok Nilu atau Ibu Nilu ini dengan caption seperti ini: memanusiakan manusia, mereka bukan robot, dan semua pengabdian mereka yang menjadikan kalian sebesar seperti ini. Kalian pemegang kebijakan Gojek Indonesia. Mewakili seluruh mitra pengemudi, Mbok Nilu meminta dengan hormat agar sistem target dapat dikaji ulang dan direvisi. Menyelesaikan target 30 trip dengan bonus Rp80.000. Pahami jika jalan di darat Indonesia tidak semua bebas hambatan tanpa macet. Bayangkan driver seharian di jalan demi menghidupi keluarganya lalu mengalami seperti yang dialami oleh Dewi Aweng. Nah, ini cewek nih namanya Dewi Aweng. Pengemudi adalah aset terbesar kalian. Jika tidak ada mereka, dari mana pemasukan kalian? Mbok Nilu salah satu pelanggan setia Gojek Indonesia. Mbok memberikan masukan karena Mbok sayang pada kalian. Mbok Nilu tunggu respon dari kalian. Terima kasih. Nilu Jelantik, Senator DPD MPR RI Daerah Pil Bali, repost Dewi Aweng. Sing ade ngidaang ngalahang sistem. Itu bahasa Bali. Tolong yang tahu artinya tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan juga ada perbandingan antara ojol Indonesia dengan ojol luar negeri. Ini seorang diaspora ya yang tinggal di luar negeri, tepatnya di negara Turki. Di situ juga ada mungkin ojol juga ya. Nah, dia ngomong seperti ini nih. Dari Triad Nilia Nursa. Nah itu, ya itulah namanya. Jujur ya, saya tinggal di Turki. Dulu namanya Turki, sekarang namanya Turki. Lihat kurir di sini ternyata kalau di rupiah antar makanan mulai dari minimal Rp160.000 per sekali jalan. Ada yang antar barang Rp380.000, tapi kurir di sini aduh ampun baper dan galaknya bukan main. Kita telah turun apartemen aja langsung ditinggal, atau kadang kita yang kena marah kurir. Makanya kalau lihat Gojek di Indo tuh kadang suka kasihan, upahnya kecil banget, belum dijudesin sama customer, belum nunggu makanan antri, belum macet-macetnya, belum lagi customer baper dan tanpa bijak sama sekali main kasih bintang 1, dan lagi kalau soalnya drivernya memang kurang ajar. Beneran miris sebenarnya mah, tapi kalau ada yang nyeletuk lu bandingin sama Turki, yang jelas income-nya lebih tinggi dari Indo. Jangan salah, di sini jadi kurir pendapatannya bukan main-main. Kelihatannya kumel naik motor panas-panasan atau kedinginan, tapi pendapatannya bisa ngelebihin gaji manajer bank. Percaya dah, segitunya kurir dianggap penting di negara lain. Dah, mereka aja gajinya lebih tinggi. Ini ibaratnya seperti Gojek, Grab di awal-awal kemunculannya. Ya, di 2014, 15, 16, 17 ya. Masih tinggi. Mungkin Turki masih seperti itu tuh. Nah, ada lagi nih dari Elgian Craison. Dulu pas sebelum COVID itu baru Gojek terenak rasanya. Targetnya poin 16 poin udah dapat bonus. Total 25 poin dapat bonus 200.000. Sekarang boro-boro dah. Sistem sekarang uang penyesuaian. Jadi kalau udah dapat 14 poin dan uang pendapatan masih kurang dari 150.000, jadi dianggap yang udah dapat 100.000, yang ada yang dapat 130.000, maka pihak Gojek yang nalangin sisa kekurangannya. Kasihan yang trip jauh nggak dapat bonusnya karena uangnya selalu melebihi uang penyesuaian dari Gojek. Makanya udah males sekarang pakai Gojek. Nah, ini pelanggan Gojek yang sekarang udah males menggunakan aplikasi Gojek. Begitupun dari Selina Ruby Goldtom. Makin kesini makin aneh. Emang aplikasi hijau nih. Kayaknya Bali boleh deh Mbok buat aplikasi intern ojol khusus Bali. Jadi aplikasi hijau tuh blok aja di Bali. Makin susah dan makin mahal. Kasihan driver dan pemilik usaha, potongannya banyak. Nah, ada lagi dari Variana Vivi. Nah, ya Elgiran Craison.
Aku juga sempat jadi driver. Ini balasan yang tadi. Aku juga sempat jadi driver Gojek pas sebelum COVID. Itu juga sering dapat long trip. Jadi berangkat jam 5 pagi, rata-rata baru tutup poin jam 10 malam. Kadang sampai malam tuh tutup poin pertama, kadang tutup poin yang kedua. Itu aja pas di lapangan. Bandingin sama bonusnya sebelah. Bonus Gojek cuma setengahnya loh. WK. Pas COVID berhenti dah. Gak sepadan sama resiko karena meski income lumayan, aku dapat tiap hari nyata pemasukan dan pengeluaran harianku. Income-nya tuh dipotong perawatan motor, jadi kecil. Gak sesuai lah. Tuh motor setiap hari jalan dari pagi sampai malam nonstop. Kilometernya kan jos. Kalau nggak sering ke bengkel ya hancur bos. WK. Sekarang sistemnya gini, 30 trip dapat bonus 80.000. Pertanyaannya, minus nggak tuh kalau habis dibuat servis motor? Apalagi sekarang kena pajak dan lain-lain. Nah, ini benar. Sekarang Gojek kena pajak ya. Jadi kalau pendapatan kita tuh 5 juta, di atas 5 juta atau 60 juta setahun, itu kena NPWP, kita kena pajak. Katanya seperti gitu, yang punya NPWP. Makanya sekarang kalau dilihat di rekap pendapatan bulan atau tahunan pasti ada NPWP-nya. Karena setiap orang ada NPWP, apalagi sekarang NPWP itu nama nomor KTP disamain sama NPWP. Dan juga yang ngurus SIM, mulai 2025, yang ngurus SIM mobil, SIM motor, itu nomor SIM-nya itu adalah nomor KTP sekarang. Nggak nomor SIM lagi. Coba deh. Kadang gue kemarin baru perpanjangan SIM masalahnya. Jadi sekarang SIM kita itu nomornya nomor KTP. Jadi samakan semua, mau nomor NPWP, nomor pajak, nomor SIM, itu nomornya nomor KTP. Dan itu abadi sampai kapanpun, mungkin sampai kita tua mungkin. Jadi makasih nih buat Ibu Niluh nih udah angkat bicara melalui media sosialnya. Semoga juga membuka mata para aplikator yang mana tarif makin tinggi, pendapatan makin rendah. Bahkan orang ngasih 18.000, 20.000 sama ojolnya cuma goceng. Belum lagi kalau parkir sana sini ya cuma dapat uang lelahnya doang. Dan banyak yang mundur jadi ojol. Bahkan kreator-kreator ojol yang selalu menyuarakan tentang keluh kesah, sharing dan realita ojol pun sekarang udah stop jadi ojol. Ya, udah stop mereka jadi ojol. Ya, mungkin mereka tuh yang benar-benar udah nggak gimana lah gitu, udah ngeliat realitas seperti itu. Beda lagi dengan influencer ojol yang mungkin bertahan. Tapi buat influencer ojol ya, yang mana kalian yang bertahan, yang mana kalian seorang influencer gede, minta tolong lah ya, gue minta tolong aja, tolong suarakan juga fakta-fakta keadaan di lapangan. Mungkin kalian sering dapat DM juga dari para ojol-ojol senusantara, keluh kesah mereka menangis ke lo, mereka minta tolong ke lo atau gimana, pasti ada. Kadang gue juga ngalamin, gue pernah dapat ratusan bahkan puluhan DM yang mungkin gue sendiri nangis bacanya. Nah kan mungkin akan gue bahas, kalau enggak yang nggak sempat yang masih ada, mungkin gue bacain. Tapi kalau yang udah gak fokus ya, gue juga gak enak juga bacanya, karena itu aib-aib mereka lah gitu. Gak enak juga, pokoknya nangis lah kita bacanya gitu ya, kisruh permasalahan ojol ini. Oke, makasih Mbok Niluh, Ibu Niluh Jelantik ya, semoga didengar dan semoga bisa dibahas di Senayan sana. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, tetap semangat and ciao.